Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang kasus penggelapan ratusan miliar rupiah dengan terdakwa Vicky Yoshida dihelat di Pengadilan Negeri Surabaya. Agendanya pemeriksaan saksi. Dalam sidang ini, mantan Direktur Perusahaan Bidang Pengadaan Bahan Pupuk Urea dan Produksi Plainwood itu disebutkan telah lakukan penggelapan mengalirkan dana perusahaan 135 miliar rupiah ke beberapa perusahaan lain. Digelar di Ruang Kartika 1 PN Surabaya, sidang dengan terdakwa Vicky Yoshida, terdakwa kasus penggelapan miliaran rupiah dihelat dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Saksi ahli auditor eksternal dihadirkan, yakni Anderson, ahli di bidang audit, akuntan publik profesional. Dalam keterangannya, saksi di hadapan majelis hakim dan juga jaksa. Saksi sebutkan bahwa terdakwa mantan Direktur Perusahaan Bidang Pengadaan Bahan Pupuk Urea dan Produksi Plainwood atau pengolahan kayu lapis, PT Manunggal Andalan Investindo dan PT Manunggal Indowood Investindo ini ditengarai telah alirkan dana dari kedua perusahaannya, PT MII dan PT MAI, senilai 135 miliar rupiah dan juga 354 ribu US dollar kepada 22 perusahaan pribadi milik terdakwa. 35 miliar 22 juta dan 354 ribu US dollar. Saksi uraikan bahwa ada aliran dana masuk ke pihak yang berafiliasi dengan terdakwa dan ke bisnis sampingan terdakwa Vicky Yoshida tersebut. Dan saksi juga tambahkan tidak menemukan bukti hubungan hukum antara PT MII dan PT MAI dengan 22 perusahaan pribadinya tersebut. Namun ada keterangan saksi, pihak kuasa hukum menyoal atas adanya 3 versi kerugian yang berbeda-beda serta uang yang dialirkan ke beberapa perusahaan lain tersebut untuk operasional dan juga untuk membeli aset perusahaan juga. Di awal tadi diterangkan bahwa dari kerugian 165 miliar, kemudian setelah diaudit oleh Anderson, kemudian berkurang lagi menjadi 130 miliar. Kemudian yang patut jadi pertanyaan bahwa pada waktu audit internal pertama kali yang dilakukan oleh internal perusahaan, kerugian ini hanya 1,5 miliar berdasarkan keterangan saksi Hasan dan saksi Asep. Otomatis kan di sini ada 3 versi kerugian, 1,5 miliar oleh audit internal, oleh Deloitte senilai 165 miliar, kemudian oleh Anderson 130 miliar. Yang jadikan rujukan yang terakhir tadi itu ya? Yang dijadikan rujukan di dalam BAP ya 150 miliar. Diketahui sebelumnya, uang dari perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan baku pupuk urea dan produksi Plainwood atau pengolahan kayu lapis yang dikelola terdakwa diduga digelapkan dan digunakan untuk 22 perusahaan yang didirikannya. Berdasarkan hasil audit eksternal, ditengarai ada kerugian hingga 135 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa. Sidang kembali akan berlanjut dengan agenda saksi ahli pidana di persidangan berikutnya.